Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Pertama, indera penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang, orbita, dan alat penunjang atau tambahan. Jalannya rangsang pada mata diawali cahaya yang masuk ke dalam bola mata melalui lubang pupil akan menempuh 4 media meliputi kornea, humor aqueous, lensa, dan vitreous. Sehingga setelah mengalami 4 kali pembiasan, bayangan dapat jatuh di retina. Gangguan atau kelainan penglihatan mata. Indera penglihatan dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa cacat mata diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Miopi rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cekung. 2. Hipermetropi rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek pipih sehingga bayangan jatuh di belakang bola mata. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cembung. 3. Astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan kabur atau bayangan jatuh di atas retina. 4. Presbiopi adalah mata tua yang lensa matanya tidak teratur atau kurang elastis. Akibatnya, ketika melihat jarak dekat maupun jarak jauh, bayangan yang terbentuk tidak jelas. Indera hidung. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau odoran. Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat 2 jenis, yaitu sel penyokong berupa sel-sel apitel dan sel-sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel syaraf. Urutan jalan rangsang indera pembau ke otak, yaitu bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi dan akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung, lalu reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Gangguan atau kelainan indera pembau hidung. 1. Hiposmia, yaitu indera penciuman kurang mampu mencium bau. 2. Hiprosmia, yaitu lebih peka terhadap bau-bauan. 3. Sinusitis, yaitu radang tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. 4. Polip, yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan. Indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Indera pengecap terdapat pada lidah. Permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Papila yang terdapat pada lidah adalah papila filiformis fili, benang, papila fungiformis fungi, jamur, dan papila circumvallata circum, bulat. Gangguan atau kelainan indera pengecap lidah. 1. Hypogeusia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, asin. 2. Dysgeusia, yaitu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk asin, sensasi rasa tengik, atau logam yang bertahan dalam mulut. Indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Kulit memiliki reseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan
Dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. 1. Reseptor ujung saraf tanpa selaput terletak pada lapisan epidermis, merasakan sakit atau nyeri. 2. Reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut, merasakan gerakan rambut. 3. Ujung saraf Pacini merasakan tekanan kuat. 4. Ujung saraf Ruffini merasakan panas. 5. Ujung saraf Cauchy merasakan dingin. 6. Ujung saraf Meissner merasakan sentuhan. 7. Diskus Merkel terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit atau nyeri. Gangguan atau kelainan indera praba. Pertama, luka bakar disebabkan oleh panas, listrik, dan zat-zat kimia. Kedua, jerawat disebabkan peradaban kelenjar sebasia. Banyak terjadi di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. Ketiga, dermatitis yaitu peradangan pada permukaan kulit, ditandai dengan gatal-gatal merah, bengkak, melepuh, dan berair. Indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran fonoreseptor dan sebagai pendeteksi keseimbangan equilibrium. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada kolea, dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara tergantung pada besarnya getaran, amplitudo, dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi getaran atau detik dari suatu gelombang. Gangguan atau kelainan indera pendengaran telinga. Pertama, tuli konduktif adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. Kedua, tuli saraf adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti, atau saraf pendengaran.